Pertama, tidak mendendam kepada orang-orang yang malahan pernah ingin mencelakakannya. Jadi tidak bersifat mendendam Akamachi itu. Orangnya plong. Dua, tidak sombong Akamachi itu. Dia selalu bersikap sederhana, tidak berlebihan. Tiga, tidak serakah. Kenapa? Karena sampai jadi sekda rumahnya saja dinding papan. Tidak seperti Istana Mega. Banyak orang sekda yang lain. 4, sabar. Dari Akamachi itu sabar. Dia selalu sabar. Tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kesimpulan dan keputusan. Dipertimbangkan lebih dulu. 5, selalu ceria. Tidak suka cemberut menghadapi apa-apa persoalan-persoalan yang dihadapi kepada orang-orang yang dihadapinya. Jadi Akamachi itu selalu ceria. Ceria, bahasa apa itu ceria? Bahasa Malaysia. Jadi ngerti dah. Ceria. Jadi Akamachi itu orangnya ceria. Jadi bisa bukannya orang yang selalu cemberut, selalu marah. Dia adalah orang yang ceria. Tidak pernah mengatai orang, mengumpat orang-orang yang berperilaku yang selalu memusuhi dia malahan. Dia tidak peduli, tidak benci, tidak apa. Dia tetap baik kepada orang-orang. Kemudian beberapa itu yang terakhir soal taat beragama. Itu yang jadi pokok. Seperti sholat 5 waktu. Akamachi itu terus berdoa setelah sholat 5 waktu. Dan dari keagamaan lainnya. Oleh karena itu, kiranya peranakan Akamachi harus wajib pula menurut perilaku yang dicontohkan oleh Akamachi dalam kehidupannya sehari-hari. Karena mau tidak mau, kalian ini adalah peranakan Akamachi. Mau tidak mau sudah. Oleh karena itu, ini sebagai kode etik kalau dalam pemerintahan, sebagai kode etik peranakan Akamachi. Jadi perbuatan yang baik ini harus dilakukan. Mbak dulu misalnya ya, kami dari tiap subuh sama maghrib itu diwajibkan berjamaah. Jadi Pak Akamachi itu setengah jam sebelum subuh dia udah bangun, keliling kamar. Jadi kami itu dipenceti urat kambing istilahnya. Dulu urat kambing itu kalau yang belum bangun dipanggil belum bangun. Jadi dulu waktu aku masih ada Kak Rusman, aku. Nah sampai ke bawah kan. Itu dibangunkan. Yang belum bangun dia pencet urat kambing. Apa istilahnya urat kambing di bawah betis ini kan. Udah kumpul. Ada. Jadi tugas masing-masing udah tahu, yang menyiapkan sejadah, menyiapkan tempat sholat, subuh. Tiap hari tidak pernah putus. Sepanjang Pak sehat, dia ada di rumah, subuh berjamaah. Nama sholat siang masing-masing, itu dia jelaskan masing-masing harus sholat. Nah, udah itu maghrib, jam 5:30 itu dia udah nanya, siapa yang belum balik? Karena kita harus siap-siap soal maghrib. Itulah yang rutinitas yang tidak aku bisa lupakan. Untuk istilahnya kita yang semua lah ya, kegiatan semua. Nah, untuk ini aku mengharapkan kita meneruskan ke anak-anak kita, sekarang mulai cucu, dia sedapatnya lah.
kita ngajak sholat berjamaah kepada mereka-mereka, dan kita menurunkan juga karena memang dari nenek dulu macam itu. Terus pun karena kita ketahui pahalanya juga besar. Kita tahulah untungnya berjamaah itu. Apalagi untuk yang bapak-bapak ke masjid. Nah, Mbak dulu walau dia sampai akhir sebelum meninggal itu tetap masih jalan ke masjid itu masih. Kalau dia dalam keadaan apa sedapatnya masih ke masjid. Itu aku sekadar mengingatkan ya untuk kita semuanya, untuk anak-anak supaya kita teladani masalah ibadahnya itu kuat. Udah itu dia juga ngurus pesantren kapan? Pesantren apa aku udah lupa namanya di Lahat. Nah, sampai dia pesan jangan kamu putuskan itu pengurusan pesantren. Nah, dulu yang sering cerita itu almarhum Maria cerita sama aku, Mbak tuh ngomong gini. Jadi aku kadang-kadang ingat dan kamu harus aktif lah mengurus pesantren, apa diikuti. Aku kira ya bagus juga diketahui untuk bukannya cuma sekadar pemerintahan, sekadar jadi apa-apa enggak. Istilahnya ibadah agama tuh diutamakan. Ngaji, aku juga disuruh ngaji. Dulu guru kami itu Pak Zen, suami istri, yang mungkin kamu tahu di Palembang, wong tuanya Mang Wan. Nah itu guru ngaji kami itu. Guru ngaji, terus aku suruh malah ikut membantu Mang itu dari Mbak itu juga, karena guru ngaji itu Nek Zen namanya sama Nyai itu, ngajar anak-anak tentara di Persit. Jadi karena anak tentara Persit, malum lah di sekolah Persit itu ngajarnya malam. Jadi Mbak itu sampai, ayo Lis kau bantulah nenek itu ngajarin kecil-kecil itu, kata pasti kau lah bisa. Karena aku dengan Nek Zen sama Nek yang Betina itu memanglah itu ngajar. Jadi dia juga studunian. Jadi Pak yang nganjurkan aku supaya membantu ngajar anak-anak. Kucaci lah anak-anak tentara karena rumah kita di daerah Benteng. Jadi anak tentara itu banyak, malum lah. Jadi rame kalau tidak dibantu. Itulah pengalaman aku, Pak itu selalu terutama ibadah itu jangan kita lupakan. Nah, udah itu Jumat katanya supaya ingat-ingatlah kamu kalau Jumat itu sedekah seberapa belah. Itu yang setahu aku, yang dia sering ngomong-ngomong. Nah, itulah dapat disampaikan yang masih aku ingat.